Mulai dari Neymar yang dikatain supporter, mantan pelatih Uzbekistan dikabarkan akan melatih Indonesia, Chiesa absen bersama timnas Italia, Frank Lampard putuskan pensiun, Endrick yang sudah sepakat akan dipinjamkan, hingga Ronaldo yang segera pensiun. I'm gonna love you. Di Brazil, ketika Neymar Jr. mendapat cemoohan pedas dari fans Flamengo saat Santos FC takluk 3-0 di Maracanã, para pendukung tuan rumah meneriakan ejekan keras, "Neymar, enyahlah, kau kembali ke Santos hanya untuk main di Divisi 2. Neymar yang kembali ke klub masa kecilnya dengan niat membangkitkan nostalgia, justru menghadapi kenyataan pahit. Santos kini berada di zona degradasi dengan hanya 6 laga tersisa di musim ini. Klub legendaris yang pernah melahirkan ikon seperti Pele dan Robinho itu, kini berjuang keras agar tidak terpuruk ke kasta kedua. Situasi ini jelas menjadi tekanan besar bagi Neymar yang datang dengan status bintang tapi harus menghadapi krisis terbesar dalam sejarah klubnya. Sementara itu, dari Asia, kabar menarik datang dari Uzbekistan. Federasi Sepak Bola Uzbekistan mengumumkan bahwa asisten pelatih mereka, Timur Kapadeh, resmi mundur dari jabatannya untuk mencari tantangan baru sebagai pelatih kepala. Rumor langsung merebak bahwa Kapadeh kini masuk radar timnas Indonesia. Dalam wawancaranya dengan media, ia bahkan menyatakan siap memimpin skuad Garuda. "Aku siap memimpin tim nasional Indonesia. Saat ini aku sedang bebas dan menunggu tawaran," kata Kapadeh. Antusiasme fans Indonesia luar biasa besar, terlihat dari banjir pesan di akun Instagramnya. Jika rumor ini benar-benar terwujud, Indonesia bisa mendapatkan pelatih berpengalaman yang memahami sepak bola Asia secara mendalam dan punya visi modern untuk tim nasional. Dari Eropa, nama Federico Chiesa kembali jadi sorotan setelah kembali menolak panggilan timnas Italia. Pelatih Gennaro Gattuso mengkonfirmasi keputusan itu, namun enggan menjelaskan alasannya, hanya menyebut telah berbicara langsung dengan sang pemain dan saling memahami. Sebelumnya, Chiesa juga sempat absen di jeda internasional karena alasan kebugaran fisik-fisik. Kini, absennya kembali memunculkan spekulasi soal komitmen Chiesa terhadap Azzurri. Terlebih ia sudah absen membela negaranya sejak Euro 2024. Kisah yang cukup menarik datang dari legenda Inggris, Frank Lampard. Dalam sebuah wawancara, Lampard bercerita bahwa keputusannya pensiun dari sepak bola internasional dipicu oleh momen lucu bersama Luke Shaw. Saat itu, Lampard menyebut nama Tony Adams, legenda Arsenal sekaligus mantan kapten timnas Inggris. Luke Shaw tampak kebingungan dan tidak tahu siapa yang dimaksud. Lampard tertawa dan mengatakan, "Saat itu saya sadar, generasi sudah berubah." Meski disampaikan dengan nada bercanda, momen itu menjadarkan Lampard bahwa perbedaan generasi di sepak bola semakin besar, dan waktunya telah tiba untuk memberi ruang bagi pemain muda. Dari Spanyol, situasi di Real Madrid mulai memanas. Laporan dari Marca menyebut, sejumlah pemain mulai kehilangan kesabaran dengan metode latihan Xabi Alonso yang dianggap terlalu kaku dan terlalu analitis. Pendekatan yang sangat disiplin justru membuat sebagian pemain merasa tertekan dan kehilangan gairah bermain. Kondisi makin rumit karena Real Madrid kini sangat bergantung pada Kylian Mbappe, di mana lebih dari setengah gol musim ini berasal dari kontribusinya. Ketika Mbappe tampil buruk, tim seolah kehilangan arah. 2 laga beruntun tanpa gol memperkuat sinyal bahwa ruang ganti Los Blancos sedang retak dan kepercayaan diri pemain mulai menurun. Kasus Lamine Yamal memanas setelah federasi mengaku baru diberitahu bahwa sang pemain menjalani perawatan medis di hari yang sama kamp latihan timnas dimulai. Federasi merasa dilewati prosedur komunikasi, bahkan pelatih De La Fuente mengaku terkejut karena tidak menerima kabar langsung dari klub. Akibatnya, Yamal dipastikan tidak akan memperkuat timnas Spanyol dan fokus pada pemulihan bersama Barcelona selama 2 minggu. Sang mega bintang akhirnya memastikan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen terakhirnya bersama timnas Portugal. "Ya, pasti yang terakhir, karena saat itu aku sudah berusia 41 tahun, ujar Ronaldo dalam sebuah pertemuan internasional di Arab Saudi. Ronaldo menegaskan bahwa dirinya telah memberikan segalanya untuk sepak bola selama 25 tahun karir profesionalnya. Momen ini tentu akan menjadi perpisahan emosional bagi pemain yang dianggap sebagai salah satu legenda terbesar sepanjang masa. Masih dari Real Madrid, klub belum menentukan waktu pasti untuk kembalinya Franco Mastantuono. Sang wonderkid berusia 16 tahun itu masih fokus pemulihan dari pubalgia.
Real Madrid memandang situasi ini sebagai bagian dari proses pengembangan jangka panjang. Mereka percaya Mastantuono punya potensi besar dan bahkan berkembang lebih cepat dibandingkan Vinicius atau Rodrigo di usia yang sama. Selain itu, Real Madrid juga dikabarkan telah menyetujui peminjaman Endrick ke Lyon. Dokumen tinggal difinalisasi sebelum diumumkan secara resmi. Bahkan, tim Endrick sudah berada di Perancis untuk mencari rumah. Langkah ini dinilai tepat agar pemain muda Brazil mendapat menit bermain yang cukup sebelum benar-benar bersaing di skuad utama Los Blancos. Madrid juga harus kehilangan satu lagi pemain penting. Aurelien Tchouaméni dipastikan absen sekitar 3 minggu karena kecederaan otot di kaki kirinya. Tapi berita terbesar kali ini datang dari pelatih Liverpool Jurgen Klopp. Dalam wawancara podcast bersama Stephen Bartlett, Klopp membuat pernyataan yang cukup tajam mengenai sejarah Manchester United. Dalam wawancara tersebut, Klopp menyebut skuad terakhir Sir Alex Ferguson di tahun 2013 sebenarnya dibangun untuk gagal. Menurut Klopp, meski skuad tersebut sukses menjuarai Premier League, secara struktur dan strategi tim tersebut tidak memiliki fondasi kuat untuk masa depan klub. Kritik ini menyoroti bagaimana kesuksesan instan seringkali menutupi kelemahan jangka panjang dalam pembangunan tim.